Beberapa tahun lalu ya, kalau teman-teman gua nanya HP entry level yang bagus itu apa yang rekomen, gue pasti jawabnya Redmi. Tapi kita tahu belakangan ini kompetisi entry level itu kan memanas. Nah, bisa nggak sekarang Redmi itu bertahan dari gempuran para kompetitornya? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih, Redmi 15 HP 2 jutaan paling baru dari Xiaomi. Kalau beli HP ini kita masih dapat softcase abu-abu yang kualitasnya nih bagus ya, kayak HP mid range-nya mereka. Terus ada batok charger 33 watt dan kabel USB A to USB C. Kita lihat HP-nya. Nih langsung bisa notice kalau Redmi ini makin tahun ini makin gede ya. Panjangnya 16,9 cm, lebarnya 8 cm, dan pas dipegang ini berasa penuh di tangan. Redmi 15 dia punya 3 opsi warna ya, ada Midnight Black, Sandy Purple, dan yang sedang kita bahas ini adalah Titan Grey. Finishing warnanya cakep, dari kejauhan ada sedikit kesan premiumnya, dan untuk materialnya ini harusnya sih masih pakai polikarbonat. Frame kameranya gede dan gua suka desain vertikal ala 3 kameranya ya. Ini terbuat dari aluminium untuk frame kameranya. Selain kelihatan mewah, dia juga ngasih proteksi yang lebih baik. Di sisi backdoornya ini ada lengkungan quad curve yang berhasil bikin gripnya jadi lebih nyaman, nggak nusuk tangan. Frame HP-nya sendiri ini flat ya. Di sebelah kiri ada dual SIM tray hybrid, di kanan ada tombol power yang jadi satu dengan fingerprint, terus juga ada tombol volume. Di atas ada infrared blaster dan di bawah ada satu lubang mic, ada port USB Type C, dan satu grill speaker. Overall untuk handlingnya sih ini kerasa ya kalau HP-nya ini bongsor, jadi bakal agak effort kalau cuma pakai satu tangan aja. Terus backdoornya agak licin, jadi bakal lebih enak kalau kita pakein casingnya terus menerus. BTW Redmi 15 ini juga udah punya IP64, tahan air dan debu untuk cipratannya ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 685, ya sini SoC yang sudah cukup lawas, cuma nanti kita cek belakangan gimana experience-nya. Fabrikasinya sendiri dia 6 nanometer yang ditandem sama GPU-nya pakai Adreno 610. RAM-nya ada di 8 GB LPDDR4 dengan storage 256, udah UFS 2.2, tersedia juga varian storage yang 128 GB. UI-nya udah HyperOS 2 berbasis Android 15, dan pas gua syuting video ini security patch-nya ada di Juli 2025. Xiaomi sendiri info kalau Redmi 15 ini bakal dapat 2 tahun mayor Android update, lumayan. Nah, di Antutu benchmark versi 11.02 bisa dapat overall score 495 ribuan dengan CPU score 196 ribuan dan GPU score 30 ribuan. Ternyata masih lumayan ya skornya. Kalau di storage test dia berhasil dapetin sequence read di 1068 Mbps dan sequence write di 646 Mbps. Lanjut di 3D Mark Wildlife Stress Test, so pasti dong stability-nya tinggi ya, di angka 99,2% dengan base loop score di 656 dan lowest-nya 651 poin. Selama 2 kali loop baterainya cuma berkurang sebanyak 2% aja. Edan, ini irit parah. Lanjut lagi di Geekbench 6 di CPU benchmark, untuk single core dapat 472 dan multicore-nya 1580 poin. Sayangnya GPU benchmark-nya ini selalu gagal, jadi gua nggak bisa dapetin angkanya. Buat main game ringan kayak Clash Royale ini sih udah pasti aman banget, pakai high refresh rate juga masih aman. Buat Mobile Legends dengan settingan HD, game ini bisa dilibas dengan baik ya, selama main juga lancar, nggak ketemu ada lag ataupun freeze sama sekali, jadi ini aman banget. Nah, kita ke layarnya, dia pakai panelnya IPS 6,9 inch Full HD Plus ya. Refresh rate-nya up to 144 Hz di aplikasi tertentu, peak brightness-nya di 850 nits, color gamut 85% NTSC, dan sudah tersertifikasi TUV, Rainland, Low Blue Light, dan Flicker Free. Nah, untuk bezelnya menurut gue ini masih termasuk oke ya, masih lebih tipis dibanding average layar HP sekelasnya, dan bagian dagunya memang agak lebih tebal. Nah, untungnya kamera depannya juga dia punya bentuk punch hole di tengah, jadi ini masih lumayan enak lah buat dipandang, kesannya tuh nggak jadul. Gua harus akui layarnya ini termasuk oke buat HP entry level kayak gini. Layarnya tajam, kerasa smooth karena refresh rate-nya juga kan tinggi. Buat nonton Netflix juga masih enak banget walaupun belum support HDR pastinya, tapi warnanya ini vibran dan akurat, kontrasnya juga masih oke banget. Nah, untuk speakernya, nah ini dia masih mono ya, cukup dilema ya, karena kita pasti berekspektasi ini harusnya stereo. Secara ini HP Xiaomi, untungnya volumenya terasa cukup oke. Kalau misalkan kurang gede ada fitur audio boost
200% dan di volume tertingginya mentok itu suaranya nggak pecah, masih aman. Oke, balik ke UI-nya. Ini kalau gue pakai buat medsosan ya sehari-hari gue tes, ini masih responsif. Buat multitasking buka 2 atau 3 apps juga masih oke. Yang penting jangan kebanyakan aja buka aplikasinya. Secara RAM-nya cuma 8 GB biar nggak berasa lemot. Untuk performa fingerprint, ya ini terasa cepat dan akurat ya buat unlock HP-nya. Di HP ini juga sudah ada NFC. Sekarang kita ke selling point utama dari HP ini, yaitu baterainya yang gede banget, 7000 mAh. Yang saat gue pakai ini bisa bertahan up to 3 hari. Kita juga dikasih batok charger 33 watt yang lumayan cepat buat ngisi dayanya. Diklaimnya ini bisa ngisi penuh dari kosong itu cuma butuh 100 menit. Ada juga fitur reverse charging yang dayanya lumayan gede di 18 watt. Dan terakhir kita ke kamera. Kalau dilihat Redmi 15 ini kayak punya triple kamera, tapi sebenarnya cuma satu aja kamera utamanya, 50 megapiksel f1.8, dan di depan ada 8 megapiksel f2.0. Surprisingly kualitas kameranya untuk gambarnya ini cukup decent, apalagi untuk sebuah smartphone entry level. Detail objek dekat itu bisa dieksekusi dengan baik, warnanya juga keluar, dynamic range-nya lumayan. Walaupun ya memang berasa sharpening ya, tapi ya untuk smartphone entry level ini udah memenuhi ekspektasi lah. Dan di sini ada fitur dynamic shot atau biasa kita kenal dengan live photo atau motion photo. Ini juga lumayan lah untuk membantu kalau kita mau shot objek-objek yang bergerak. Dan untuk videonya mentok resolusi Full HD 30 fps dan ini contohnya. Ini contoh perekaman video dari Redmi 15. Ini kamera belakangnya, resolusinya Full HD 30 fps aja, dan ini gue sambil jalan seperti ini. Dan ini perekaman kamera depannya, ini sama ya, resolusinya di Full HD 30 fps sambil jalan seperti ini. Kita coba balik lawannya ya seperti ini guys. Nah, masuk ke kesimpulannya, gimana kesan-kesannya dari HP ini? Ya buat harga 2 juta kecil, Redmi 15 ini pasti menggoda buat teman-teman yang sedang mencari HP dengan layar jumbo 6,9 inci, kualitasnya juga bagus, tongkrongan HP-nya bagus, dan baterainya gede banget ya, paling gede di kelasnya, 7000 mAh ya, 2-3 hari sekali baru ngecas.